Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Pemimpin puja, Rama Rahmani, Ibu Bapak sekalian, selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Mohon permakluman, suaranya serak seperti kodok. Karena poster sudah terlanjur tersebar. Kemarin habis berbagi dhamma di Kute, bolak-balik, drop juga. Tapi bagaimanapun, kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan untuk terus mengupgrade diri, untuk menambah kebijaksanaan kita. Hari ini topiknya adalah jangan mengalir seperti air. Karena apa? Apalagi kalau aliran airnya itu menuju jurang, itu sangat berbahaya. Ini hanya perumpamaan, karena banyak sekali umat Buddha yang tampaknya paham tentang hukum karma, tapi pahamnya hanya setengah matang. Sebelumnya mungkin kalau sudah ada yang mendengar sutta ini, bisa digunakan untuk refresh saja ya. Setuju enggak Ibu Bapak kalau apa yang kita rasakan, apa yang kita alami sekarang ini karena buah karma masa lampau? Berapa orang yang setuju? Jadi semua yang kita alami itu karena karma masa lampau. Yang setuju angkat tangan ulang, saya mau lihat. Yang nggak setuju angkat tangan. Nah, berarti kalau kita ngomong bahwa semua yang kita alami sekarang, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu adalah akibat dari karma masa lampau, itu bukan ajaran agama Buddha. Itu adalah ajaran petapa Jaina. Dampaknya apa? Kalau semua yang kita alami, yang kita rasakan baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, karma masa lampau, ngapain berusaha? Itu juga karena sudah karma masa lampau. Jadi kalau ada seorang anak menusuk ibunya sendiri, apakah itu karena karma masa lampau juga? Jadi yang barusan ini disebut sebagai ube kata hetu diti. Uraian hari ini akan sulit diterima, terutama bagian belakang, tapi sangat penting agar kita tidak ikut-ikutan, agar kita tidak mengalir seperti air menuju jurang. Jadi kalau di dalam agama Buddha, yang kita alami sekarang tidak hanya buah dari karma masa lampau, tetapi apa yang menyertai pikiran sekarang. Karena kalau semuanya karena akibat masa lampau, untuk apa kita berjuang? Untuk apa kita datang ke wihara?
Sang Buddha mengatakan, kalau semuanya akibat karma lampau, yang disebut sebagai petapa itu tidak masuk akal. Karena apa? Dia hanya menjalankan takdirnya. Jadi tidak ada upaya untuk memperbaiki diri. Itu dalam Titha Yatana Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 3, Sutta nomor 61. Ada 3 pandangan Titha Ayatana. Titha itu kalau bahasa Bali tirta. Artinya apa tirta? Titha itu artinya penyeberangan sebetulnya. Tapi karena di penyeberangan itu banyak air, jadi bergeser tuh makna kata tirta itu. Jadi air. Sedangkan ayatana artinya landasan. Jadi landasan untuk menyeberang dari samsara untuk keluar dari samsara. Yang pertama kata Sang Buddha, ube kata hetu diti itu tidak masuk akal. Kenapa? Kalau orang itu melakukan perbuatan buruk lewat ucapan, lewat tindakan, lewat pikiran, itu karena sudah ditentukan oleh karma masa lampau. Terus ada pandangan yang kedua, disebut sebagai Isara Nimana Wada. Isara artinya penguasa. Nimana Wada itu ajaran penciptaan. Jadi dalam ajaran Isara Nimana Wada, semua yang kita alami sekarang, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, itu sudah ditentukan oleh Yang Kuasa. Dan itu ditolak oleh Sang Buddha. Kenapa? Kalau sudah digariskan oleh yang di atas, perlu berjuang lagi enggak? Jadi akan mengalir seperti air saja. Termasuk ketika ada kejahatan, pembunuhan besar, itu pun sudah ditentukan dari Yang Maha Kuasa. Termasuk ketika ada orang baik, itu pun sudah ditentukan dari Yang Maha Kuasa. Kalau sudah ditentukan demikian, untuk apa kita berjuang? Tinggal ngikutin skenario yang belum kita baca saja. Dan ini diyakini oleh banyak sekali orang di India zaman dulu. Saya ngomong India zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Soalnya direkam. Itu pandangan kedua yang ditolak oleh Sang Buddha, bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Yang Kuasa. Karena orang akan menjadi malas, orang akan tidak mau berupaya, atau juga ngikutin perannya masing-masing. Yang sudah dituliskan, yang skenarionya sudah rapi, sudah jadi. Lalu yang ketiga, ahetuka wada. Bahwa segala yang kita alami, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu tanpa sebab. Kalau bahasa Bali ini, nak mula ketu. Sudah memang seperti itu. Jadi tanpa sebab, ketika ada kejahatan, ketika ada kebaikan, ketika ada daya upaya, itu bukan tanpa sebab. Tapi kalau menurut pandangan ini, itu terjadi ya sekonyong-konyong saja. Kalau semuanya tanpa sebab, untuk apa berupaya? Atau juga semuanya terjadi secara random. Sehingga tidak ada nilai moral di sana. Ini banyak dianut oleh saintis yang amoral. Artinya apa? Kalau ada misalkan cloning gitu ya, cloningnya banyak, yang diambil yang bagus, yang jelek dibunuh-bunuhin, nggak apa-apa. Karena apa? Nggak ada sebab akibat kok. Yang penting maunya kita apa, itu yang dicari.
Kira-kira kalau menganut salah satu dari 3 paham ini, berbahaya apa tidak? Sangat berbahaya. Lalu sekarang, menurut Dhamma bagaimana? Apa yang menyebabkan perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan yang kita alami sekarang ini? Nah, ini agak mulai sulit. Jadi dengarkan dengan baik. Mohon maaf, selain memang kondisi tubuh enggak banget, saya enggak nyari contoh-contoh yang lucu-lucu dulu. Tapi ini sangat penting. Menurut Sang Buddha, ada 6 elemen utama yang mengisi kehidupan kita. Elemen yang pertama adalah elemen tanah atau padat, elemen air atau cair, udara, panas, ruang, dan kesadaran. Jadi apa yang kita alami hanya berada di lingkup 6 itu saja. Itu 1. Lalu dengan landasan 6 elemen ini, ibu bapak ada di dalam rahim orang tua. Jadi karena ada unsur padat, udara, cair, panas, ruang, dan kesadaran, ibu bapak menjadi janin. Karena ibu bapak sudah menjadi janin, maka ibu bapak punya batin dan jasmani. Jadi begitu sudah jadi janin, sudah jadi makhluk belum? Sudah. Karena punya batin dan jasmani, maka ibu bapak punya 6 landasan indera. Punya kuping untuk mendengar, punya mata untuk melihat, punya hidung untuk mencium, punya mulut untuk lidah dong. Punya lidah untuk mengecap rasa, punya tubuh untuk bersentuh, dan punya batin untuk berpikir. Karena punya 6 landasan indera ini, terjadilah kontak. Ibu bapak melihat, ibu bapak mendengar, sampai berpikir. Karena ibu bapak bisa ada kontak, muncul apa? Perasaan. Kalau ibu bapak melihat yang bagus-bagus, muncul perasaan menyenangkan. Kalau melihat yang jelek-jelek, muncul perasaan tidak menyenangkan. Kalau yang biasa-biasa saja, perasaan netral ya. Demikian pula dengan 6 landasan indera lain. Pikirannya akan mengarah ke sana. Karena bersebab ada perasaan, yang baik-baik diapakan? Perasaan menyenangkan itu dicengkram. Yang tidak menyenangkan ditolak. Ini namanya tanha. Sehubungan dengan perasaan ini, baru Sang Buddha menyatakan 4 kebenaran Arya. Karena apa? Agar kita bahagia atau menderita, memang satu-satunya jalan itu 4 kebenaran Arya. Sudah mulai agak berat. Kebenaran Arya yang pertama adalah jatipi dukkha. Kelahiran adalah dukkha. Ada nggak di sini yang lahir langsung ketawa? Pasti nangis. Karena di dalam rahim itu anget, terlindung, sekarang harus terpaksa keluar. Jarapi dukkha. Ketuaan adalah dukkha. Di sini ada yang happy nggak? Makin hari makin tua. Nah, umur segini aja udah mulai sakit-sakitan. Maranampi dukkha. Kematian adalah dukkha. Soka paridewa dukkha domanasa upaya sapi dukkha.
kesedihan, ratap tangis, derita fisik maupun derita batin adalah duka. Apiyehi sampayogo duko, piyehi wipayogo duko. Bertemu dengan yang tidak dicintai adalah duka. Berpisah dengan yang dicintai adalah duka. Yang picang nak labati tampi dukang. Tidak mendapat apa yang diinginkan adalah duka. Sangkitena secara ringkasnya pancupadana kanda duka. 5 gugusan tempat kelekatan itulah duka. Tahu 5 gugusan? Tubuh adalah gugusan pertama. Karena punya tubuh orang menderita. Begitu tubuh itu berubah. Perasaan, karena kita punya tubuh, punya landasan indera, muncul perasaan. Pikiran juga begitu. Persepsi juga gitu. Kesadaran juga gitu. Satu saja dilekati 5 ini adalah duka. Itu kebenaran Arya yang pertama. Dan ini harus diapakan? Harus dipahami. Jangan ditolak. Harus diterima faktanya seperti ini. Kebenaran Arya yang kedua adalah kemunculan duka. Bersebab awija, ketidaktahuan, nak sing nawang nih, kita terus berbuat. Kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk. Bahasa kerennya sangkara. Karena ada awija, ketidaktahuan, kita berbuat sangkara, itu mengkondisikan untuk apa? Kita lanjut lagi. Karena apa? Melekat pada kehidupan, maka muncul winyana, kesadaran. Karena ada winyana, kesadaran itu, ini agak susah ngejelasinnya. Bukan berpindah, terkondisi untuk muncul di dalam rahim. Maka muncul nama rupa, embrio tadi. Karena ada nama rupa, muncul landasan indera. Karena ada landasan indera, muncul kontak. Karena ada kontak, muncul apa? Perasaan. Karena ada perasaan, seperti tadi, yang baik digenggam, yang jelek ditolak. Itu muncul tanha. Terus ini diperhatikan, tanha akan menjadi upadana. Kelekatan. Melekat sekali. Upadana akan menjadi bawa. Bawa akan menjadi apa? Jati. Lahir. Kalau lahir, balik lagi, ada ratap tangis, ada kesedihan, semuanya. Itu kebenaran Arya yang kedua. Kemunculan awija itulah kemunculan duka. Plus tanha tadi masuk. Kebenaran Arya yang ketiga apa? Kepadaman duka. Begitu awija padam, ketidaktahuan itu padam dalam arti berganti dengan kebijaksanaan. Sangkara juga padam. Sangkara, pembentuk-pembentuk padam. Winyana juga padam. Winyana padam, nama rupa padam. Nama rupa padam, salayatana padam. Salayatana padam, kontak padam. Kontak padam, perasaan padam. Perasaan padam, tanha padam. Semuanya akan padam. Kebenaran Arya yang ketiga. Dan kebenaran Arya yang keempat apa? Cara untuk memadamkan duka. Tidak bisa dengan sekonyong-konyong. Tidak bisa dengan pengharapan.
Kalau kebenaran area yang pertama harus dipahami, kebenaran area yang kedua harus ditinggalkan, kebenaran area yang ketiga harus direalisasi, dialami langsung, bukan hanya omong-omong. Kebenaran area yang keempat harus dikembangkan. Dimulai dari punya pandangan benar. Apa tuh pandangan benar? Nah, yang tadi barusan disampaikan itu. 4 kebenaran area. Bahwa pikiran baik membawa kebahagiaan. Pikiran buruk membawa derita. Lalu pemahaman ini tidak hanya sebatas teori, tapi diterapkan ke dalam pikiran masing-masing. Maka menjadi pikiran benar. Apa pikiran benar? Pikiran yang tidak terlalu terikat oleh hawa nafsu, tidak terlalu serakah. Pikiran yang tidak membenci, pikiran yang tidak kejam. 3. Tidak ada loba, tidak ada dosa. Mohani kijabu. Sudah hancur di pandangan benar moha itu. Lalu dengan pikiran benar itu, ketika berucap, masih perlu tidak berucap yang bohong, menyakiti makhluk lain, menyakiti telinga, memecah belah, gosip-gosip yang jelek? Tidak. Karena punya ucapan benar. Karena pikirannya sudah baik, masih tidak sembarangan pakai tangan dan kakinya. Membunuh lah, mencuri lah, asusila lah. Tidak. Karena punya pandangan benar tadi, masih tidak kerja itu mengorbankan makhluk lain. Tidak. Penghidupan benar. Yang tadi tindakan benar. Karena terus dilakukan ketika berdaya upaya, tidak mengalir seperti air tapi berupaya, dengan pandangan benar, maka segala daya upayanya itu akan menjadi benar. Yang baik ditingkatkan, yang buruk ditinggalkan. Daya upaya benar. Kemudian batin terus mengarah pada hal-hal yang baik ini. Ingatannya terus mengarah pada hal-hal yang baik ini. Satinya terus mengarah pada hal yang baik ini. Disebut sebagai sati benar. Bolehlah perhatian benar. Dan kalau terus ini dikembangkan, batinnya mudah goyah enggak kira-kira? Akan teguh, tegak. Namanya samadhi benar. Dan kalau ini dikembangkan, Ibu Bapak, secara alami kita akan terbebas dari derita. Jadi sebagai penutup, masih setuju enggak bahwa segala apa yang kita alami yang menyenangkan dan tidak menyenangkan hanya karena buah karma masa lampau? Masih setuju? Tapi apa yang menyertai batin sekarang ini yang jauh lebih penting. Sering saya pakai contoh ini. Ada orang di keluarga yang baik. Orang tuanya baik, anaknya juga baik. Suatu ketika orang tuanya ini akan bagi waris. Karena tahu sudah nggak lama lagi umurnya. Kemudian ditulislah, kan anaknya cuma 2 nih. Si kakak yang karena dia rajin orangnya, dikasih aset senilai 20 M. Si adik yang agak males cuma dikasih aset 10 M.
Dan mereka tidak tahu sama sekali jumlah masing-masing. Kira-kira dapat aset 10M bagaimana? Bahagia enggak? Bahagia, tapi tidak sengaja si adik buka catatan dari kakaknya. Ternyata kakaknya dapat 20M. Kira-kira dapat warisan itu karma baik apa karma buruk? Tapi begitu tahu si kakak dapat 20M, gimana rasanya? Menderita apa bahagia? Ya tergantung batinnya si adik. Kalau batinnya itu ada keberpuasan, ada kerendah hatian, ada tahu diri, ya nggak apa-apalah. Saya juga orangnya rada males, nggak pernah ngurusin orang tua, dikasih aja udah syukur. Tapi kalau si adik itu congkak, iri hati, dapat warisan 10M adalah karma buruk rasanya. Padahal dapat warisan adalah buah dari karma baik. Jadi tidak serta-merta apa yang kita alami itu menjadi bahagia atau menderita karena hasil dari karma buruk. Tapi lebih ke apa yang menyertai di dalam batin kita. Anumodana atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.